Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kade Gopala Siswadara Arista dengan NIM 2346000181. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi kelas A1 Teori Public Relation. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia kali ini untuk mempresentasikan mengenai teori excellence in public relation. Teori excellence merupakan buah hasil pengembangan dari 4 model public relation. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 dalam buku berjudul Managing Public Relation buah hasil karya James Kronich dan Hunt. Teori ini menekankan pada aspek negosiasi dan kompromi antara organisasi dan publiknya. Teori excellence berangkat dari teori evolusi, teori sistem, dan berparadigma ekologi. Terdapat 2 proposisi dasar di dalamnya. Menurut paradigma ekologi, yakni public relation sebagai fungsi manajemen dan public relation bertanggung jawab dalam mengelola relasi antara organisasi dan publik. Berbicara terkait dengan 4 model public relation yang telah disebutkan sebelumnya, 4 model public relation tersebut yakni press agentry atau publikasi, public information, two-way asimetris, dan two-way simetris. Model press agentry merupakan diseminasi informasi yang bergerak satu arah dari organisasi kepada publiknya, yang acap kali berbentuk propaganda atau kampanye oleh public relation untuk publisitas. Model ini adalah bentuk tertua dari proses public relation. Public information bersifat telling dan memberikan informasi yang dibutuhkan publik, sehingga bersifat satu arah atau one way. Hal ini memberikan kemudahan terhadap upaya penyaringan informasi yang dinilai mampu menguntungkan organisasi. Public relation ini bertindak sebagai in-house jurnalis, menyediakan informasi yang akurat dan relevan dan sangat ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Two-way asimetris berperan dalam mengumpulkan informasi dan umpan balik dari publik untuk kepentingan pengambilan keputusan. Model ini mengarahkan publik untuk beradaptasi atau mengubah sikap dan perilakunya dengan organisasi guna kepentingan organisasi itu sendiri. Sedangkan model two-way simetris, organisasi maupun publik dimungkinkan mengubah perilakunya akibat dari program-program komunikasi, melakukan dialog atau negosiasi atau kompromi guna membangun hubungan, menciptakan pemahaman yang sama, dan memecahkan masalah. 4 model yang telah dipaparkan sebelumnya dikonstruksikan dalam 4 dimensi utama. Yang pertama adalah dimensi arah komunikasi, di mana dimensi arah komunikasi menjelaskan arah komunikasi antara organisasi dengan publiknya, baik itu secara monolog atau one way, atau dialog atau two way. Kedua adalah dimensi keseimbangan kepentingan antara organisasi dengan publiknya, baik itu secara simetris atau bahkan asimetris. Yang ketiga adalah dimensi saluran. Nah, dimensi saluran ini menegaskan pada saluran yang digunakan ketika melakukan proses public relation, baik itu secara interpersonal communication atau bermedia. Yang keempat adalah dimensi etis. Jadi, bagaimana suatu penerapan etika dalam melakukan suatu proses public relation. Jadi, dalam dimensi etis ini memperhatikan tanggung jawab sosial. Kemunculan teori excellence didasari pada hasil penelitian yang dilakukan oleh James Kronich dan kawan-kawan pada 327 perusahaan yang tersebar pada 3 negara, yakni Kanada, Inggris, dan Amerika. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 327 perusahaan itu, James Kronich dan kawan-kawan mendapatkan simpulan bahwasannya model two-way simetris merupakan model yang paling efektif dan excellent untuk diterapkan. Nah, berlandaskan pada simpulan tersebut, James Kronich menyarankan atau menghasilkan suatu teori baru yang disebut dengan teori excellence in public relation. Nah, teori excellence in public relation ini menyajikan 10 premis ya, yang dijadikan menjadi satu kesatuan atau holistik. Nah, 10 premis yang dimaksud yakni premis yang pertama adalah involvement, yakni melibatkan public relation dalam mengambil keputusan agar bermanfaat bagi publiknya. Yang kedua adalah empowerment. Public relation dapat masuk dan berkomunikasi dengan kelompok dominan, baik itu CEO atau manajer senior. Yang ketiga adalah integration, public relation yang terintegrasi ke dalam satu departemen sendiri. Yang keempat adalah independent.
Public Relation adalah fungsi manajemen yang terpisah dari fungsi manajemen lainnya. Yang kelima adalah manajerial. Manajer Public Relation merupakan pribadi bercirikan manajer komunikasi, bukan teknisi komunikasi. Yang keenam adalah symmetrical model, mengadopsi model tersebut untuk menjalin hubungan dengan publiknya. Premis yang ketujuh adalah symmetrical internal communication, komunikasi yang bersifat dua arah dalam organisasi, terlebih untuk melibatkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan adalah knowledge. Fungsi public relation dijalankan berdasarkan pengetahuan yang memadai untuk peran manajerial dalam sistem simetris. Yang kesembilan adalah role diversity. Diversitas peran dalam fungsi public relation untuk menciptakan harmonisasi multikultur dan menghindari diskriminasi. Dan yang terakhir adalah ethical public relation. Praktisi public relation dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan dan mengutamakan kode etik dan integritas profesi. Guna memahami lebih dalam mengenai teori excellence, alangkah baiknya kita menggunakan suatu fenomena untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai teori excellence. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan suatu fenomena, yakni fenomena tren review jujur Dessert Box Bittersweet by Najla yang sempat viral akhir-akhir ini pada platform media TikTok. Ini seriusan layer pastry box dari Bittersweet by Najla. Kok bisa sehancur ini ya? Kuenya nggak bagus, apalagi yang Nih guys, ini Cadbury layer dari Bittersweet by Kak Najla. Jadi kayak gini nih, aslinya kayak gini ya guys. Ini kirim sampai ke Solo. Ya 2-3 harian lah di perjalanan. Jadi emang kayak ngeresep gitu loh. Berawal dari demand buah hati tercinta yang menyukai makanan manis dan didukung oleh minat dan hobi untuk memasak, Najla selaku owner Bittersweet memulai bisnis pada tahun 2017 sebagai produk makanan rumahan. Dessert box yang dibuat kepada sang buah hati sesekali diposting pada media sosial pets pribadinya sebagai bentuk apresiasi diri. Penyajian postingan produk yang menarik membuat beberapa teman pada sosial media pet milik Najla tertarik untuk mencicipi produk tersebut. Ketertarikan yang dimiliki oleh teman-temannya kemudian dimaksimalkan menjadi peluang bisnis yang menggiurkan bagi seorang ibu rumah tangga seperti Najla. Beruntung, sang suami tercinta pada saat itu mendukung usaha kecil-kecilan sang istri dengan memfasilitasi mixer untuk memudahkan produksi dessert box. Seiring perkembangan bisnis rumahan dan respon positif yang diterima oleh Najla pada produk hasil olahan dessert box-nya, pada tahun 2018 beliau memberanikan diri untuk membuka outlet kecil-kecilan untuk merespon demand produk yang kian hari semakin tinggi. Melalui keberanian dan inovasi serta adaptasi yang dilakukan terhadap berbagai media sosial yang ada, semacam TikTok Shop, membuat perusahaan Bittersweet yang didirikan oleh Najla mampu berkembang dengan amat pesat hingga detik ini, sehingga mampu membuka berbagai outlet di berbagai wilayah di negara Indonesia. Kemajuan yang kian pesat ini tentu memudahkan berbagai pelanggan di berbagai pelosok wilayah untuk dapat menikmati cita rasa yang menjadi nilai tawar pada produk dessert box by Najla ini. Namun, perkembangan dan cakupan penjualan yang kian luas tidak dimungkiri memberikan berbagai ujian terhadap bisnis yang dilakukan oleh Najla. Salah satunya kemunculan tren review jujur pelanggan produk dessert box by Najla pada platform media TikTok yang sebagian besar merasa kecewa dan dirugikan dengan kualitas dan rasa produk dessert box yang diterimanya. Hal ini terjadi karena produk dessert box yang dibuat oleh Najla belum dirancang secara maksimal untuk dapat bertahan pada proses penghantaran yang memerlukan waktu berminggu-minggu. Tren ini tentu mengancam kepercayaan pelanggan dan kredibilitas produk olahan dessert box by Najla, sehingga berpeluang besar menurunkan demand pelanggan yang sebelumnya sangat amat besar. Realitas ini tentu tidak dapat dikesampingkan oleh Najla selaku owner langsung perusahaan. Walaupun perusahaan yang dimilikinya sudah tergolong besar, Najla selaku owner perusahaan bersedia dengan kerendahan hatinya untuk membuka keran diskusi secara langsung dengan publik terhadap kritik yang terjadi pada produk perusahaan miliknya. Beliau juga tidak sungkan untuk meminta maaf dan memberikan apresiasi berupa uang maupun produk dessert gratis bagi pelanggan yang mau memberikan masukan bahkan kritik membangun terhadap perusahaan Bittersweet by Najla, baik melalui tim customer service yang dibentuknya maupun kritik secara langsung pada sesi live TikTok yang tersedia saat ini. Kedewasaan cara yang dilakukan oleh Najla selaku owner terbukti ampuh untuk menjaga keterhubungan harmonis dengan para pelanggan.
Terbukti saat ini tercipta berbagai bentuk produk olahan hasil rekomendasi pelanggan dalam menindaklanjuti permasalahan ketahanan produk. Seperti halnya produk snack talk yang diklaim mampu bertahan lebih lama dan aman untuk dikirim ke berbagai pelosok wilayah di negeri ini. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Najla terbukti mampu menyelamatkan perusahaan rintisan miliknya untuk dapat eksis hingga saat ini dan terhindar dari risiko terburuk kebangkrutan yang mungkin saja terjadi di kala permasalahan tersebut bergulir dengan kencang. Strategi komunikasi yang tepat sangat membantu dalam upaya penyelamatan branding bisnis sebuah perusahaan. Seperti halnya strategi komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Najla dalam upaya merespon tren ungkapan kekecewaan konsumen terhadap produk di setbox yang mereka terima. Sebagai owner langsung perusahaan, Najla mampu mengaplikasikan premis teori excellence dalam public relation, khususnya empowerment, dalam upaya membuka ruang diskusi langsung terhadap petinggi perusahaan. Dalam hal ini, ruang diskusi antara Najla dengan pelanggan yang merasa dirugikan. Hal ini tentu mempercepat alur komunikasi pelanggan kepada perusahaan, utamanya pada periode kritis. Kehadiran tren ungkapan kekecewaan pelanggan terhadap produk Bettersuite tentu dapat dikategorikan sebagai masa kritis perusahaan, karena menimbang cakupan pengguna media sosial TikTok yang sangat amat luas pada negara Indonesia. Pada bulan April tahun 2023, tercatat pengguna media sosial TikTok mencapai angka 113 juta, sehingga mengantarkan negara Indonesia sebagai pengguna layanan media sosial TikTok terbesar saat ini. Oleh sebab itu, hal ini sangat berisiko terhadap perilaku konsumen ke depannya dalam menentukan pilihan untuk membeli produk milik Bettersuite by Najla. Terlebih lagi, sebagian produk yang mendapat review negatif ialah produk bestseller yang dimiliki oleh perusahaan Bettersuite by Najla kala itu. Optimalisasi fitur lab yang disediakan media sosial TikTok oleh Najla melalui akun resmi Bettersuite by Najla yang saat ini sudah mencapai 12,3 juta followers mampu menjadi umpan balik dan ruang komunikasi dengan metode two-way simetris antara perusahaan dengan pelanggan secara real time. Dalam sisi lab tersebut, Najla selaku owner perusahaan mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas segala kritik yang dilakukan oleh para pelanggan yang kecewa terhadap produk perusahaannya. Di samping itu, pada sesi live tersebut, beliau juga membuka ruang diskusi guna memfasilitasi keinginan rekomendasi pelanggan terhadap produk perusahaannya. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, Najla selaku owner dengan kerendahan hatinya mau memberikan produk terbaru berupa snack talk bagi pelanggan yang bersedia memberikan sumbangsih pemikiran dan rekomendasi terhadap perusahaannya. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan ini merupakan realitas pengamalan teori excellence oleh James Grunick dan Han, utamanya dalam dimensi etis dalam public relation. Tidak hanya itu, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi di kala itu, Bettersuite by Najla juga saat ini pada beberapa kesempatan memberikan giveaway dan ruang dialog di antara owner perusahaan dengan pelanggan perusahaan mereka. Selain itu, Najla juga membentuk tim khusus yang mengurus bidang public relation kepada pelanggan perusahaan, guna mengakomodasi secara penuh masukan dan rekomendasi yang diberikan pelanggan kepada perusahaannya, sehingga tren yang sempat terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali. Guna menelisik penggunaan teori excellence pada fenomena yang dikaji, maka akan digunakan model 4 dimensi perilaku komunikasi serta model kerangka kerja konseptual yang terdiri dari subdimensi yang diambil dari beberapa premis yang dijabarkan pada pemahaman teori excellence sebelumnya. Di antaranya, A. Model 4 dimensi perilaku. Yang pertama yakni dimensi arah komunikasi. Pada fenomena yang ada, arah komunikasi condong bertitik berat pada komunikasi dua arah. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan fitur lab dan fitur reply komentar inovatif yang disediakan oleh platform TikTok, utamanya ketika permasalahan tren review jujur mencuat. Dengan pemanfaatan fitur yang ada, pihak perusahaan Bettersuite dapat berinteraksi secara real time dengan publik yang ada melalui kegiatan live TikTok yang dijalankan. Selain itu, penggunaan fitur reply komentar oleh perusahaan Bettersuite pada akun sosial media mereka seakan memberikan kesan ruang komunikasi dua arah yang progresif dan transparan dengan publik perusahaan, sehingga secara efektif mereduksi komentar-komentar negatif yang sebelumnya muncul. Yang kedua, dimensi tujuan komunikasi. Ketika fenomena tren review jujur mencuat, perusahaan Bettersuite melakukan komunikasi dengan publik yang tujuannya membangun komunikasi secara simetris, sehingga tidak menitik beratkan pada pendapat
dan perspektif perusahaan semata, namun membuka ruang diskusi dua arah dengan publik atau konsumen perusahaan. Dengan dilakukannya komunikasi dua arah ini, perusahaan dapat melangsungkan evaluasi produk yang menguntungkan kedua belah pihak, yakni dengan diluncurkannya produk snack talk yang tentunya sangat digemari pecinta makanan manis. Yang kedua, yakni dimensi saluran komunikasi. Dalam hal ini, saluran komunikasi yang sangat membantu menyelesaikan persoalan yang ada ialah media komunikasi TikTok, utamanya fitur live dan reply komentar. Dengan adanya fitur tersebut, perusahaan Bettersuite dapat dengan mudah membuka ruang diskusi publik dari berbagai wilayah dan latar belakang, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan efisien dan progresif. Yang keempat dan terakhir yakni dimensi etis. Walaupun tidak berjumpa dengan publik secara langsung, hanya melalui live TikTok dan reply komentar, etika dan sopan santun tetap dijalankan oleh perusahaan Bettersuite. Hal ini dapat dilihat pada rekaman live TikTok yang diposting ulang oleh akun @dracorex dalam Detik Food 2023, yang mana Najla selaku owner langsung perusahaan dengan kerendahan hatinya meminta maaf bagi segala konsumen yang dirugikan akibat permasalahan yang terjadi. Selanjutnya yakni model kerangka kerja konseptual. Yang pertama yakni indikator keterlibatan atau involvement. Keterlibatan publik dalam fenomena yang dikaji dapat dilihat secara nyata dalam perumusan produk baru yang dapat tahan goncangan, tahan lama dan kuat untuk berada pada masa atau durasi pengiriman yang lama. Hal ini dilakukan dalam menindaklanjuti evaluasi pada permasalahan sebelumnya, sehingga dimunculkanlah inovasi produk snack talk sebagai win-win solution bagi publik yang menginginkan mencicipi produk Bettersuite tetapi berada pada wilayah yang jauh. Yang kedua yakni indikator ruang komunikasi dengan atasan atau empowerment. Terbukanya ruang komunikasi secara langsung di antara Najla selaku owner perusahaan dengan publik yang merasa kecewa dengan kualitas produk merupakan hal yang baik dalam menjaga citra perusahaan di mata masyarakat. Dengan turunnya Najla selaku owner dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada, pelanggan perusahaan akan merasa dihargai. Dengan demikian, keterhubungan relasi antara perusahaan dan pelanggan akan semakin kuat. Yang ketiga yakni indikator independence. Dalam menyikapi permasalahan yang ada, Najla selaku owner perusahaan membentuk divisi customer service pada perusahaannya yang bertindak secara langsung khusus dalam menjaga relasi komunikasi antara perusahaan dan pelanggan, sehingga permasalahan sekecil apapun pada produk perusahaan dapat teratasi dengan segera atau tanpa menunggu kritik keras dari pelanggan. Yang keempat dan yang terakhir ialah indikator komunikasi simetris. Basis utama komunikasi yang dijalankan guna mengatasi permasalahan yang ada ialah model two-way simetris. Dengan melakukan komunikasi dua arah di antara perusahaan dengan pelanggan yang tetap membuka ruang diskusi dua arah sebagai evaluasi bersama, dengan demikian diharapkan akan menemukan benang merah permasalahan dan solusi yang terbaik. Baik, kesimpulannya berlandaskan pada fenomena kehadiran tren ungkapan kekecewaan pelanggan terhadap produk dessert box milik Bettersuite by Najla, terbukti bahwa strategi komunikasi yang tepat memiliki peranan yang besar dalam memelihara, membangun maupun menguatkan keterhubungan antara perusahaan dan dengan pelanggan. Implementasi gaya maupun metode komunikasi yang tepat merupakan poin yang sangat penting dalam memahami dan mempraktikkan komunikasi yang efektif dan etis untuk membangun reputasi yang baik dan menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan atau pengguna jasa perusahaan. Realisasi premis teori excellent yang ada melalui pola komunikasi yang dijalankan dengan pemanfaatan fitur lab yang disediakan oleh platform TikTok terbukti efektif dalam meredam persoalan yang ada, di mana berangkat dari permasalahan yang terjadi, perusahaan Bettersuite by Najla mampu mewujudkan berbagai inovasi produk yang mampu menjawab kekhawatiran masyarakat yang memiliki keinginan untuk menikmati produk Bettersuite by Najla tetapi terkendala lokasi tempat tinggal yang jauh dari lokasi outlet yang sudah berdiri saat ini. Dengan demikian, pola komunikasi two-way simetris yang dijalankan oleh perusahaan Bettersuite by Najla terbukti menjadi solusi yang membangun dan baik dalam menjaga kepercayaan dan keterhubungan antara perusahaan dan pelanggan. Rekomendasinya, sebuah perusahaan tidak hanya dianjurkan melangsungkan upaya klarifikasi yang menitik beratkan pada upaya pembenaran perusahaan saja, tatkala terjadi masukan bahkan permasalahan dengan pelanggan, melainkan diperlukan upaya evaluasi dan tindak lanjut untuk dapat mencapai kesepakatan dan kepuasan bersama. Hal ini menjadi indikator yang penting karena kemajuan perusahaan tidak hanya tergantung pada pola manajerial dan komunikasi internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan dan pengaruh eksternal, seperti tren ungkapan kekecewaan yang dialami pihak perusahaan Bettersuite by Najla.
Upaya tindak lanjut terhadap kritik yang disampaikan publik terhadap organisasi maupun perusahaan tidak dapat dilakukan berdasarkan kuantitas jumlah personil yang memberikan masukan, melainkan berfokus kepada substansi dan daya ketersebaran informasi yang ada. Hal ini menjadi penting karena menimbang kemajuan zaman yang saat ini memberikan keleluasaan ruang bagi siapa saja untuk dapat menjadi apa saja atau dikenal dengan sebutan from zero to hero. Dengan demikian, risiko terhadap kejadian serupa untuk terulang kembali dapat diminimalisasi kemungkinannya.